Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperjelaskan kebetulan Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Al-Quran yang kita gunakan sekarang sudah sedemikian rupa adanya, tercetak dengan rapi pada jilid kertas, dengan berbagai tanda baca dan hiasan di dalam maupun di luarnya, dengan terjemahan dan keterangan-keterangan penunjang dan berbagai variasi, atau berupa tulisan di layar-layar komputer atau laptop dan handphone atau peralatan lainnya dalam bentuk aplikasi tersendiri maupun install di berbagai laman-laman internet. Al-Quran juga diperdengarkan dalam berbagai acara pengkumpulan, baik acara keagamaan, bisnis, sosial maupun pemerintahan. Sebagai peninggalan Al-Quran juga sering kita dengar dari para penceramah, motivator, dan terutama para ulama setiap mereka berpidato. Dan kita akan sekarang membahas komposisi dan pembagian Al-Quran. Bab sebelumnya tentang kemukjizatan Al-Quran kita pernah belajar bahwa salah satu keunikan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Banyak rahasia yang masih belum terungkap dalam Al-Quran. Sekarang mari kita bedah tentang struktur Al-Quran dan hal-hal yang biasa digunakan oleh para pembelajaran Al-Quran. Untuk mengkajinya, Al-Quran tersendiri atas 114 surat dan 30 juz dan 6.236 ayat. Menurut riwayat Imam Hafiz, 262 ayat menurut riwayat Ajdur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Secara tradisional, bahwa lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Pendapat ini pernah disampaikan dalam bab sebelumnya. Secara Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Bagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun, karena digunakan seluruh dunia, ditandai dengan jelas oleh setiap percetakan dan penerbitan Al-Quran. Kita akan membahas lagi Makkiyah dan Madinah. Secara garis besar, Rasulullah SAW menerima wahyu di Mekah sebelumnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, para ulama kemudian mengkategorikan ayat-ayat yang diterima hijrah berbagai Makkiyah dan diwahyukan adalah hijrah sebagai Madaniyah, meskipun diwahyukan di Makkah seperti pada waktu haji wada. Namun ada juga ulama berpendapat bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di Makkah meskipun setelah hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat diterima Rasulullah SAW di Madinah. Pembagian berdasarkan fase sebelumnya sudah terdapat surah Madaniyah yang turun di Mekah, dan saya akan menyebutkan ciri-ciri Makkiyah antara lain: surat-surat pendek, 2 ayat-ayat pendek, 3 membahas prinsip-prinsip keamanan dan akhlak, 3 ayat jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarannya untuk melakukan sujud atau ayat sajdah. Terdapat nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah, kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. 7. Pembukaan surat berupa huruf lepas seperti Kaf, Sad, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam kecuali surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. 8. Cenderung putus menyentuh dan banyak terdapat kesamaan bunyi. Dan saya akan menyebutkan ciri-ciri Madaniyah antara lain: surat dan ayat panjang. 2. Izin untuk perang dan hukum-hukumnya. 3. Icanya hukum tentang hudud ibadah, undang sipil, sosial, dan hubungan antara negara. Menyebut tentang kaum munafik kecuali surat Al-Kabut. 5. Penyebut tentang ahli kitab, ungkapan tentang proses yang tujuannya adalah akal pikiran. 7. Banyak mengemukan bukti afirmasi mengenai kebenaran agama. Dan kita
Dan kita akan membahas lagi makhraj atau ruku. Makhraj adalah suku pembahasan Al-Quran pada model lam biasa ditandai dengan huruf ain di sisi kiri dan kanan halaman Al-Quran. Sub pembahasan ini bisa disebut sebagai ruku dinisbatkan atau ruku salat. Dulu biasa dibaca setelah Al-Fatihah sebelum ruku pada waktu sholat. Lafaz basmalah yang belum tahu adalah lafaz basmalah adalah bismillah, merupakan ciri hampir semua surah Al-Quran selain surat Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan sejumlah surah dalam Al-Quran. Oleh sebab lafaz disebut 2 kali dalam surat An-Naml, yakni pembagian pembuka surah serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surah dari saja jam atau yang disebut kaum kumpulan. Untuk mencari ayat-ayat berhubungan dengan suatu istilah tertentu, biasanya digunakan kamus khusus Al-Quran yang biasa disebut sebagai mujam. Kamus Al-Quran ini bisa menggunakan daftar istilah dengan mengumpulkan daftar bahasa tertentu Al-Quran. Di antara kitab-kitab Al-Quran terkenal adalah kitab Al-Mujam, Al-Futas, Lifaz Al-Quran, Al-Karim,